Persiapan produk. Produk yang bisa dijual di Tokopedia. Ada 27 kategori utama produk yang bisa dijual di Tokopedia. Buku, dapur, elektronik, fashion, film dan musik, gaming, handphone, dan tablet, ibu dan bayi, kamera, kecantikan, kesehatan, komputer dan laptop, logam mulia, mainan dan hobi, makanan dan minuman, office and stationery, olahraga, otomotif, perawatan hewan, perawatan tubuh, perlengkapan pesta dan craft, pertukangan, produk lainnya, properti, rumah tangga, tour and travel, dan wedding. Dari 27 kategori utama ini, kemudian muncul hingga 2.663 kategori turunan menurut data pada tanggal 4 Maret 2021. 1. Produk UMKM di sekitar kita. Teman-teman bisa mencari produsen dari daerah sekitar tempat tinggal, atau kalau mau lebih jelas bisa datang ke kantor dinas yang mewadahi koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Kemudian mencari informasi mengenai UMKM yang ada di daerah tersebut. Yang sering menjadi masalah buat UMKM biasanya adalah pemasaran. Mungkin mereka memang punya kreasi yang bagus, tapi terkendala di pemasaran yang lingkupnya kecil, atau biasanya hanya nunggu rezeki musiman. Nah, kita sebagai pedagang online bisa mengajak mereka bekerja sama. Mereka menyediakan barang dan kita memasarkannya di Tokopedia. 2. Datang ke industri kreatif atau perkampungan industri kecil. Di kota-kota tertentu ada pasar atau pusat pertokoan dan grosir yang menjual produk kreatif atau sebagai perkampungan industri kecil. Misalnya seperti di PIK Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Berbagai produk seperti tas, sandal, sepatu, dan lain-lain dijual dengan harga dan kualitas yang bagus untuk dijual lagi di Tokopedia. Kita bisa mendatangi toko-toko itu dan membuat kesepakatan dengan pemiliknya. Lebih baik lagi kalau kita bisa bertemu langsung dengan produsen, karena ada juga kios-kios yang dimiliki langsung oleh produsennya. Hal ini tentunya lebih bagus karena bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibanding kalau kita bernegosiasi dengan penyalur ya. Lalu yang ketiga, datang ke pasar besar. Di pasar-pasar besar seperti Pasar Senen di Jakarta misalnya, banyak kios yang menjual produk-produk bagus dan murah. Dan biasanya kalau beli banyak bisa mendapatkan harga grosir. Produk yang disediakan juga sangat bervariasi dan dari berbagai jenis produk. Banyak juga produk lokal berkualitas ekspor dan ada juga produk-produk import ya. Hanya saja tidak semua kota memiliki pasar besar seperti ini. Biasanya memang hanya di kota-kota besar seperti ibu kota provinsi dan di Jakarta. Melalui Google. Ketik google.com. Kemudian di sini kita ketik supplier. Sebutkan nama produknya, misalnya sandal. Lalu tuliskan nama kotanya, misalnya Jakarta. Di sini teman-teman bisa menemukan daftar-daftar supplier ya. Kemudian kita bisa klik Maps. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan namanya, alamatnya, dan ada nomor teleponnya ya. Di sini kita klik satu misalnya. Nah, di sini ada jam bukanya, ada nomor teleponnya ya, yang teman-teman bisa hubungi atau bisa datangi guna menjadikan mereka sebagai supplier. Melalui Tokopedia. Masuk ke tokopedia.com. Kemudian teman-teman ketik kata dropship. Nah, di sini ada beberapa toko yang menggunakan nama dropship. Kita buka yang paling atas. Saya contohkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan, carilah toko-toko yang
levelnya sudah gold dan poinnya di atas 5.000, itu berarti dia memang sudah banyak penjualannya. Kemudian teman-teman bisa chat penjualnya, klik chat, lalu teman-teman chat dan tanyakan apakah ada nomor admin yang bisa dihubungi untuk menjadikan mereka sebagai supplier. Tinggal disebutkan bahwa teman-teman mau dropship dan bagaimana caranya. Lalu tanyakan juga apakah menerima dropship dengan versi otomatis ya, karena penting sekali untuk kita bisa dropship dengan mendapatkan resi otomatis dari supplier kita. Kemudian selain dropship, teman-teman juga bisa ketik kata supplier. Nah, di sini ada supplier, misalnya supplier mainan. Misalnya teman-teman mau dropship mainan. Nah, ini juga levelnya sudah tinggi ya, sudah gold di atas 5.000 poin. Ini juga bisa teman-teman hubungi ya melalui marketplace lain. Masuk ke bukalapak.com. Kemudian di pencarian teman-teman ketik misalnya teman-teman mau dropship apa, misalnya sandal pria. Nah, di sini teman-teman urutkan berdasarkan terlaris ya. Nah, laris itu bisa kita katakanlah misalnya sudah 1.000 terjualnya. Nah, ini teman-teman bisa klik produknya. Lalu teman-teman bisa chat ke penjualnya ya. Bisa chat ke penjualnya, klik aja chat lalu tanyakan apakah bisa kita bergabung sebagai dropshipper dia gitu ya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa minta juga apakah bisa resi otomatis atau tidak ya. Sebagai dropshipper, untuk menghemat modal di awal, tentu kita memilih supplier yang tidak mewajibkan kita membeli dalam jumlah banyak, melainkan membeli hanya kalau kita ada pesanan saja. Lebih baik lagi kalau memilih yang ada keanggotaannya. Carilah yang biaya pendaftarannya gratis atau murah, tapi grup pendukungnya ada dan ada materi pembelajarannya. Saya sendiri memulai sebagai dropshipper dan sampai sekarang masih menjalankan dropship. Meskipun saya sudah punya tim produksi dan pengemasan sendiri di Sukabumi, tapi bisnis dropship saya masih terus berjalan karena memang masih diberikan rezekinya dan ada terus pesanan dari produk-produk yang saya dropship dari supplier. Penting diperhatikan. Pertama, carilah supplier yang melayani dropship sepenuhnya. Artinya, supplier ini mau menerima order dari kita dan mengirimkannya ke alamat pemilik kita dengan menuliskan nama toko kita sebagai pengirimnya. Lalu yang kedua, carilah supplier yang bisa memberikan resi otomatis. Karena di Tokopedia lebih mengedepankan ekspedisi yang menggunakan resi otomatis seperti Si Cepat dan Antar Aja. Hingga saat video ini dibuat, promo free ongkir Tokopedia hanya menggunakan 2 ekspedisi tadi. Jadi penting sekali untuk mendapatkan supplier yang bisa memberikan resi otomatis. 3. Untuk mengetes poin pertama tadi, kita bisa dengan mencobanya. Kita beli ke supplier tersebut untuk dikirimkan ke alamat kita sendiri atau ke alamat saudara dekat kita. Lalu nanti setelah kita terima, kita cek apakah nama pengirimnya adalah nama toko kita, justru nama supplier tersebut ya. Kalau ternyata memang pengirimnya tertulis nama toko kita, berarti kita tetap bisa menjadikan dia sebagai supplier kita karena terbukti dia amanah dan mengirimkan produknya dengan menuliskan nama toko kita sebagai nama pengirim. Jenis-jenis supplier. A. Supplier lepas. Di supplier lepas ini biasanya tidak ada syarat keanggotaan, juga tidak ada aturan harga eceran terendah. Lalu untuk gambar produk biasanya kita foto-foto sendiri, kemudian mengedit gambarnya sendiri, atau bisa juga dengan mengambil gambar dan deskripsi dari produk yang ada di toko online mereka. B. Supplier dengan keanggotaan. Di supplier dengan keanggotaan ada pendaftaran ya, ada yang berbayar maupun gratis pendaftarannya. Kemudian biasanya ada persyaratan, misalnya tidak boleh menjual di bawah harga eceran terendah yang ditentukan oleh supplier tersebut.
Kemudian mereka biasanya memberikan panduan cara jualan kepada para anggotanya, baik berupa video tutorial maupun lewat grup media sosial. Kemudian mereka juga memberikan gambar produk atau database yang siap unggah atau mempersilahkan anggota-anggotanya mengambil data produk dari toko official mereka. C. Supplier dengan syarat wajib belanja. Biasanya ini merupakan produsen dari sebuah produk yang diproduksi massal. Untuk yang mau menjual produk mereka dengan mendapat harga lebih murah dari harga jual eceran, mereka memberikan batas minimal order. Biasanya supplier seperti ini memiliki website resmi dan gambar produk bisa diambil di sana, atau mereka menyediakan foto produk sebagai marketing kit. Dalam penjualan online di marketplace Tokopedia, gambar memiliki peranan yang sangat penting. Gambar yang menarik akan mengundang orang untuk mengklik dan melihat-lihat produk yang kita jual. Setiap produk yang diunggah di Tokopedia memiliki jatah 5 gambar, dan sebaiknya kita mengisinya lengkap 5 gambar agar produk kita lebih informatif. 5 gambar itu terdiri dari 1 gambar utama dan 4 gambar pendukung. Gambar utama ini yang akan ditampilkan di pencarian Tokopedia. Gambar pendukung baru bisa terlihat kalau pengunjung mengklik produk tersebut. Jadi, penting sekali untuk membuat gambar utama yang menarik. Gambar pendukung Disarankan untuk diisi gambar produk dengan beberapa sudut pengambilan gambar, atau bisa juga diisi dengan keterangan singkat mengenai produk yang dibuat berupa gambar. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua orang suka membaca deskripsi. Buat yang hanya suka melihat gambar, ketika kita mencantumkan keterangan singkat di gambar tentu akan sangat membantu dan bisa membuat orang tersebut menemukan informasi produk yang dia perlukan tanpa harus membaca deskripsi, dan ini bisa membuatnya kemudian membeli produk kita. Biasanya kita mendapatkan gambar produk dari 1. Supplier, 2. Memfoto sendiri, 3. Mengunduh dari toko online atau dari internet ya. Untuk membuat toko kita memiliki ciri khas yang mudah dikenali dan diingat, maka penting bagi kita untuk bisa membuat gambar sendiri. Membuat gambar sendiri bisa dengan cara 1. Memfoto produk secara langsung, kemudian mengolahnya dengan aplikasi edit gambar. Lalu kedua, mengedit gambar yang disediakan oleh supplier ya. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit atau membuat gambar adalah Canva, sebuah aplikasi desain grafis berbasis web yang relatif mudah digunakan. Mudah digunakan karena sudah menyediakan template yang tinggal kita ubah huruf atau gambarnya. Dan kelebihan lain dari Canva adalah kita tidak usah menginstalnya di laptop atau smartphone kita. Cukup dengan masuk ke browser dan melakukan edit gambar secara online. Membuat akun di Canva. Untuk membuat akun di Canva ini mudah sekali teman-teman. Tinggal masuk ke canva.com, ketikkan canva.com di kolom URL dari Google, kemudian klik enter, tekan enter, dan dia akan menampilkan seperti ini ya. Karena di Google ini saya sudah login, maka ditawarkan oleh Google apakah akan login ke Canva sebagai akun ini, tapi nggak usah, saya akan tunjukkan caranya mendaftar ya. Ini bisa klik lanjutkan, itu nanti akan sign up ya, akan daftar, tapi kita akan daftar lewat mengklik sign up. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pilihan, bisa sign up dengan Google, dengan Facebook, atau dengan email. Nah, untuk lebih mudahnya saya biasa setiap login atau sign up di aplikasi tertentu saya langsung pakai Google-nya. Tinggal diklik, kemudian menunggu
kemudian di sini ada pertanyaan, kita akan menggunakan Canva untuk apa ya? Di sini kita pilih saja yang personal. Nah, untuk penawaran ini kita klik aja maybe later. Dan kita bisa mulai mendesain di sini ya. Sebelum kita membuat gambar di Canva, terlebih dahulu kita menyiapkan gambar-gambar dan deskripsi yang nanti akan diperlukan dalam pembuatan gambar, baik gambar utama maupun gambar pendukung. Nah, di sini yang perlu kita siapkan, yang pertama terpenting adalah gambar ya. Ini adalah gambar-gambar yang sudah saya dapatkan dari supplier. Lalu disiapkan juga deskripsi produk. Teman-teman bikin dulu deskripsinya, atau kalau sudah dapat dari supplier silahkan di copy dulu, dibikin di Word nanti supaya kita tinggal kopas-kopas aja ya. Nah, kemudian mengenai gambar juga penting teman-teman. Ini gambarnya semua dalam format JPEG ya, berarti dia ada backgroundnya. Ini backgroundnya warna putih ya. Nah, untuk membuat gambar yang lebih menarik, nanti kita akan membutuhkan gambar yang backgroundnya kosong, jadi tidak ada warnanya ya, atau alias transparan. Nah, untuk membuat background putih ini menjadi background transparan, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di web juga, yaitu remove.bg. BG ya, kita enter. Nah, kemudian kita upload image. Kita upload image. Kita pilih yang hitam misalnya. Nah, langsung ya backgroundnya sudah hilang, jadi transparan. Ya, kita download. Kita akan satukan dengan folder gambar yang sudah ada. Oke, demikian persiapan sebelum kita membuat gambar menggunakan Canva. Membuat gambar produk di Canva. Kita klik create design. Kemudian pilih yang custom size. Width-nya 700, height-nya 700 pixel ya. Create new design. Teman-teman di sini bisa memilih background. Di sini ada pilihan background. Kemudian kita bisa masukkan ke sini gambar yang sudah nggak ada backgroundnya tadi, misalnya yang ini ya. Kita drag saja. Ke sini ya teman-teman, ini backgroundnya sudah nggak kelihatan ya. Kemudian kita bisa masukkan teks. Misalnya kita ganti ini warnanya, karena ini tas wanita bisa kasih warna yang pink misalnya. Lalu kita masukkan nama tasnya. Kalau ini kita masukkan model terbaru misalnya.
kemudian kita ganti warnanya. Ini bisa dilebarin ya teman-teman. Bisa di ungroup juga biar Oke, kemudian ada misalnya kita ada promo free ongkir ya atau cashback ya. Kita bisa masukkan juga di sini. Misalnya kita masukkan elemen. Warnanya bisa kita sesuaikan. Sini kita bisa masukkan teks lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Atau kalau mau ditambah dengan ornamen lain pun bisa. Misalnya kita tambahkan lagi shape yang lain supaya lebih bagus ya. Ini misalnya kita simpan di belakang. Nah, kemudian kita biar kelihatan lebih seperti desainer profesional ya. Oke, ini gambarnya sudah jadi ya. Kemudian kita akan membuat gambar pendukung. Nah, teman-teman bisa buat aja di sini add page ya supaya seragam. Nah, kita akan masukkan lagi gambar tasnya, tapi kecil aja ya, karena yang di sini yang terpenting adalah deskripsinya. Kita cek di deskripsi yang sudah kita siapkan. Nah, ini bisa kita masukkan detailnya ya. Ctrl V ya. Nah, teman-teman, ini bisa segini pun sudah cukup. Atau kalau mau kita hurufnya kita besar, kita bold bisa ya. Nah, seperti ini. Lalu gambar yang kedua, add page, ini bisa kita isi dengan gambar untuk penampakan dari sudut pandang yang lain, misalnya dari belakang, atau kalau sedang diisi barang, atau kalau ada gambar dengan model, berarti teman-teman bisa gunakan ya. Nanti kita gunakan. Atau kalau yang ini tidak diedit pun nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting diedit itu kan gambar utamanya sama ada keterangan ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau masukkan boleh ya, atau kalaupun enggak juga nggak apa-apa, tapi kita akan penuhin aja. Ini gambar yang dengan modelnya. Ini menjadi penting kenapa? Supaya calon pemilik kita bisa langsung kebayang ya, oh ukurannya di badan tuh sekian ya.
biarpun ini mungkin beda warnanya. Kemudian kita masukkan juga gambar tas yang sedang ada isinya. Setiap gambar yang kita drag ke sini, dia akan masuk ke folder upload ya teman-teman, upload media. Oke, kita sudah punya 5 gambar untuk satu judul produk. Jadi nanti teman-teman silahkan bikin lagi gambar utamanya. Yang terpenting ini yang banyak gambar utamanya ya, gambar utamanya, karena kita akan menjual misalnya satu produk yang sama tapi dengan beberapa judul ya. Kalau yang ini gambar pendukung ini bisa dipakai di banyak judul, tapi kalau yang gambar utama ini mesti beda-beda ya teman-teman, mesti beda-beda. Oke, kemudian kita download. Dan ini file type-nya kita pilih yang JPEG. Dan ini sedang mendownload ya. Kita buka. Ini formatnya adalah dalam format zip. Kita akan pindahkan dulu ke folder tasnya, kita paste di sini. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini teman-teman sudah jadi gambar menggunakan Canva ya. Oke, demikian cara membuat gambar menggunakan aplikasi Canva. Menyusun judul produk. A. Riset kata kunci menggunakan Tokopedia Suggest. Di sini kita perlu masuk ke Tokopedia dan juga menyediakan note untuk mencatat kata kunci yang kita temukan di sana. Masuk ke Tokopedia. Misalnya kita sudah menemukan supplier tas ya. Tasnya tas wanita. Kita bisa ketik di sini tas wanita. Di sini kemudian akan muncul suggest dari Tokopedia. Ada tas wanita branded, tas wanita murah, tas wanita import, tas wanita Batam. Akan buka note untuk memasukkan kata kunci ini. Lalu tas wanita Batam, apakah tasnya itu tas wanita Batam? Kalau bukan, nggak usah dimasukin ya, tidak usah dimasukkan kalau memang bukan. Kita cari lagi tas wanita yang saya dapat, misalnya tas adalah tas gendong ya. Saya ketik di sini tas punggung. Nama lain dari tas punggung kita juga bisa cari misalnya tas backpack. Nah, di sini kita bisa masukkan tas backpack. Nah, ini adalah cara kita meriset kata kunci melalui Tokopedia Suggest ya. Karena ini sudah disuggest Tokopedia, berarti kita bisa artikan bahwa kata kunci ini memang sering dicari oleh orang yang masuk ke Tokopedia. Riset kata kunci menggunakan Google Suggest. Masuk ke google.com.
Kemudian kita ketik lagi tas wanita. Di sini ada tambahan, kita masukkan juga ke note kita ya. Kemudian tas punggung. Sini ada tambahan tas, dan ini masih bisa kita cari lagi, misalnya dengan tas backpack. Kita bisa cari lagi dengan kata lain atau sinonim dari kata-kata yang sudah kita ketik tadi, misalnya tas punggung jadi backpack atau tas gendong ya. Kemudian wanita sinonim dengan perempuan, dengan cewek, itu bisa kita variasikan untuk membuat judul baru di Tokopedia untuk produk yang akan kita unggah di Tokopedia. C. Membuat judul produk menggunakan kata kunci hasil riset. Untuk menyusun kata kunci yang sudah kita riset menjadi sebuah judul, kita akan menggunakan Excel ya, Microsoft Excel. Kita copy kata kunci yang tadi kita riset, kemudian kita paste di Excel-nya. Kemudian kita akan mulai merangkai, dan di sini kita juga masukkan mereknya. Merek tas yang saya dapatkan dari supplier adalah Hanora ya. Yang pertama adalah jenisnya, yaitu tas punggung ya. Tas punggung, lalu kita masukkan jenis kelaminnya. Wanita, lalu kita bisa masukkan bahannya. Misalnya bahannya parasut. Tas punggung ini juga kita masukkan sinonimnya, yaitu ransel. Kemudian kita bisa masukkan keterangannya, misalnya branded, karena ada mereknya ya, branded. Lalu kalau tas ini tas import bisa dimasukkan. Kemudian masukkan keterangan original, dan kita akan cek apakah judul ini sudah melebihi 70 karakter atau belum. Caranya ketik sama dengan len kurung buka, kita klik di sini, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, ini baru 51 karakter ya. Oh iya, ditambah dengan mereknya ya. Lalu kita bikin lagi judul lain, misalnya tas ransel wanita Hanora model terbaru ini. Kita cek sudah ada berapa karakter, 60. Ini bisa kita upload. Oke, demikian cara merangkai kata kunci yang sudah kita riset menjadi judul produk. Di sini ada beberapa elemen, yaitu pertama jenis tasnya. Untuk tas misalnya jenisnya, kemudian jenis kelamin pemakainya, kemudian mereknya, kemudian ada keterangan entah itu branded, original, terbaru, kekinian, itu dimasukkan juga ya. Kemudian kalau kita mau menambah judul lagi, bisa dengan memasukkan sinonim dari kata-kata yang ada di sini.
Pembuatan deskripsi produk. 1. Menuliskan judul produk di bagian paling atas deskripsi supaya kata kunci yang kita targetkan dalam judul juga ada dalam deskripsi. 2. Pernyataan bahwa barang ready dan jam pengirimannya juga dicantumkan. 3. Mencantumkan spesifikasi atau bahan atau manfaat, fitur, dan cara pakai. 4. Menyebutkan keunggulan produk. 5. Menuliskan varian bila ada. 6. Mencantumkan garansi atau kebijakan retur. Sekarang kita lihat deskripsi yang saya sudah siapkan sebelumnya. Saya bikinnya di Google Dokumen, bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini 2 baris ke atas ini saya kosongin, enter 2 kali ya. Ini akan nanti diisi oleh judul. Kemudian pernyataan bahwa barangnya ready. Kemudian ada jam pengiriman, waktu pengiriman. Kemudian kalau misalnya ada hari liburnya, kita cantumkan hari liburnya. Ya, kemudian ada detail dari produknya. Ya, di sini ada ukurannya, ada bahannya. Ya. Kemudian keunggulannya, ya, ada manfaatnya. Lalu variannya, dan berikutnya adalah garansi atau jaminan atau kebijakan retur. Di sini kita menggaransi bahwa produk ini original. Kemudian ada mengenai pengiriman juga kita cantumkan bahwa kami sudah memastikan bahwa barang sudah melalui quality control sebelum di packing. Dengan membeli berarti Anda setuju bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kemudian saya cantumkan di sini juga, silahkan cantumkan varian warna di kolom catatan agar kami kirimkan sesuai request. Ini bisa tidak pakai ini kalau kita membuat database nanti produk dengan varian. Jadi nanti mereka tidak usah ngetik tapi tinggal pilih varian warnanya.